Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di aktivitas pilihan vol 3 kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, di sini sudah ada ya soal dari mata kuliah pengantar akuntansi tahun sebelumnya ya untuk UAS-nya ya ini. Nah, di sini sudah tersedia ya di soalnya neraca saldo ya. Kita masuk ya ke soal pertama ini tuh ya. Nah, sudah diketahui untuk neraca saldonya. Terus, di sini juga ada data penyesuaian yang diperlukan 31 Desember tahun 2020 adalah sebagai berikut. Nah, kita langsung ke yang A ya. Untuk yang A, penjualan diterima di muka yang telah dituntaskan oleh perusahaan dan telah dilakukan pengiriman barang kepada konsumen senilai 700.000. Berarti di sini ada penjualan diterima di muka dan juga penjualan ya, karena jadi pendapatan penjualan atau penjualan ya. Nah, jadi di sini ini kalian cara penulisannya dari sebelah sini ya. Nah di sini sudah ya 700.000 untuk penjualan terima di mukanya di debit ya. Untuk penjualannya di kredit ya. Di sini, taruh di sini. Nah, setelah itu kita lihat lagi yang B. Yang B itu perusahaan melakukan perhitungan secara fisik dan diketahui bahwa nilai persediaan akhir yang ada di gudang sebesar Rp40.200. Nah, kita lihat di sini membahas mengenai nilai persediaan akhir ya. Nah, nilai persediaan akhir. Kita lihat persediaan akhir atau apakah ada? Nah, di sini sudah ada ya persediaan akhir juga. Di sini yaitu senilai Rp40.500, sedangkan ini Rp40.200 kan. Nah, tinggal kurangkan saja ya. Tinggal dikurangi 40.500 dikurangi 40.200. Nah, berarti hasilnya itu 300 kan. Nah, setelah itu tinggal kalian berikan ya harga pokok penjualannya, berarti di debit 300 rupiah ya. Terus persediaan barangnya, persediaan barang dagang di kredit 300. Ini untuk yang kredit tolong dikedepanin dikit ya. Jadi jangan sejajar seperti ini ya. Nah, setelah itu ada juga beban upah yang masih harus dibayar untuk karyawan yang telah bekerja selama bulan Desember sebesar Rp1.250 ya. Nah, di sini berarti ada biaya gaji. Soalnya di sini ada beban upah. Berarti biaya upahnya ya di debit sebesar Rp1.250 dan hutang upahnya juga di kredit sebesar Rp1.200 ya. Nah, setelah itu kita melihat yang D, biaya penyusutan peralatan. Di sini ada penyusutan peralatan. Kita lihat dulu. Di sini apakah ada peralatan? Oh, tidak ada ya untuk peralatan. Jadi kalian tulis aja nominalnya di sini ya. Jadi untuk biaya penyusutan peralatan di debit Rp500 ya, dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit 500 ya di sini. Nah, setelah itu kita ke yang E. Untuk yang E ini, asuransi dibayar di muka senilai Rp1.000
200 merupakan perlindungan untuk 3 bulan terhitung dari mulai 1 November. Nah, sedangkan kan di sini 31 Desember kan. Nah, jadi berarti November, Desember. Berarti yang terpakai itu cuma 2 bulan. Berarti kalian bagi dulu 12 ya, dibagi 3. Hasilnya itu 4 berarti ya. Karena 2 bulan berarti dikalikan 2. 4 dikalikan 2 hasilnya 800 ya. Nah, di sini kalian taruh biaya asuransinya di debit Rp800 dan asuransi dibayar di mukanya di kredit Rp800 gitu ya. Terus untuk yang F-nya, mulai 1 November 2021, perlengkapan yang tersisa senilai Rp100. Kita lihat di sini Rp100 ya, perlengkapan. Nah, di sini ternyata ada perlengkapan. Nah, senilai Rp650. Berarti Rp650 dikurangi 100 hasilnya 550. Oh, ya, benar. Berarti di sini taruh beban perlengkapan ya. Dan di bawahnya perlengkapan yang di kreditnya. Jadi beban perlengkapan di debit Rp550 dan perlengkapan di kredit sebesar Rp550 ya. Setelah itu kalian tinggal jumlahkan saja debit dan kredit. Dan untuk totalnya itu harus balance ya untuk jurnal penyesuaian. Kalau tidak balance berarti ada kesalahan gitu ya. Nah, untuk jurnal penyesuaian ini, takutnya ada yang bertanya, jurnal penyesuaian ini apa sih? Nah, jurnal penyesuaian ini adalah entry jurnal yang telah dicatat. Nah, jadi untuk memastikan, jadi jurnal ini tuh untuk memastikan bahwa si angka yang kita catat itu cocok dengan periode akuntansi yang benar gitu ya. Nah, untuk membuat jurnal penyesuaian ini, kalian harus perhatikan ini ya. Ini untuk nama perusahaannya, ini nama jurnalnya, dan ini 1 Desember 2020 ya. Dikarenakan kita ngambilnya dari sini. 31 Desember tahun 2020. Gitu ya. Nah, untuk tanggalnya ini 31. Soalnya ini pasti dihitungnya di akhir ya. Jadi ini pasti 31 semua gitu ya. Nah, terus lanjut ke nomor 2. Buatlah dan lengkapi kertas kerja 10 kolom. Nah, kita langsung saja lihat kertas kerjanya ya. Nah, untuk kertas kerjanya, jadi kertas kerja itu ya, atau juga sering disebut juga neraca lajur atau worksheet ya, adalah suatu daftar yang terbagi atas kolom-kolom. Nah, jadi di sini tuh ada sisa neraca ya, ayat jurnal penyesuaian nanti dalamnya itu neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca ya. Nah, jadi gini. Dan di sini juga jangan lupa ya, ini untuk nama perusahaannya, ini nama jurnal ataupun kertas kerja ya, di sini tulis kertas kerja ya. Terus di sini 31 Desember 2021. Nah, terus sebelum akun kalian bisa menambahkan juga kode akun atau no gitu ya. Nah, seperti ini kode akun ya. Nah, setelah itu ini neraca saldo kan tadi sudah diketahui ya di soal. Nah, untuk neraca saldonya kalian tinggal salin saja ini
semua ya. Nah, setelah kalian salin, kalian di sini juga kan diminta jurnal penyesuaian. Kalian masukin jurnal penyesuaian yang ini ya. Masukin ke sini. Misalnya ini. Penjualan diterima di muka 700. Kalian lihat dulu. Penjualan diterima di muka 700. Taruh debit, soalnya di sisi debit ini juga. Terus penjualan di kredit, di sisi kredit 700. Kita cari penjualan. Nah, ini sudah ya di sisi kredit 700. Nah, terus kita lihat lagi ya. Harga pokok penjualan di debit 300. Harga pokok penjualan. Nah, ini kan di debit 300, betul kan? Terus di sini juga ada persediaan barang dagang di kredit 300. Nah, ini ya persediaan barang dagang. Nah, terus biaya upah Rp1.250 di sisi debit. Nah, ini ya beban upah. Jadi beban atau biaya ya. Jadi beban sama biaya tuh sama ya. Nah, terus di sini ada hutang upah 1.250. Kita lihat hutang upah 1.250. Oh, berarti ada di sini ya. Berarti yang ini juga sudah ya kah? Yang tadi di atas. Nah, terus kita lihat lagi. Biaya penyusutan peralatan 500 di debit. Biaya penyusutan peralatan 500 debit. Ini ya. Beban atau biaya ya, sama aja ya. Nah, terus akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Akumulasi ini ya. Terus selanjutnya, biaya asuransi di sisi debit. Biaya asuransi di sisi debit 800 rupiah. Terus asuransi dibayar di muka di sisi kredit. Berarti ini ya. Asuransi dibayar di muka 800. Nah, terus di sini juga ada beban perlengkapan Rp550 ya. Beban perlengkapan. Di sini taruh. Terus di sini juga ada perlengkapan. Di sini taruh. Nah, seperti itu ya. Nah, terus setelah seperti ini, untuk neraca saldo disesuaikannya, kalian cukup hitung dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Jadi seperti ini. Kan ini 9.500 karena di jurnal penyesuaian tidak ada. Jadi di sini juga 9.500. Sama juga untuk piutang dagang, terus piutang wesel, dan juga persediaan barang dagang. Oh, persediaan barang dagang dikarenakan ada di penyesuaian ya. Tinggal kurangi ya, soalnya untuk di neraca saldonya itu kan 40.500, sedangkan di jurnal penyesuaiannya atau di penyesuaiannya itu 300. Jadi tapi yang satu mah di sisi debit dan yang di penyesuaian itu di sisi kredit, jadi otomatis dikurang ya. 40.500 dikurang 300 ya, dikurang ini hasilnya 40.200, terus 650 dikurangi 550 hasilnya 100, terus 650 udah ya, 1.200 dikurangi 800 hasilnya 400, terus 33.200 karena tidak ada ya di jurnal penyesuaiannya, salin lagi aja di sini. Nah, terus 2.400 dikurangi ya, ditambah, soalnya sama-sama kredit ya. Nah, kalau sama-sama kredit gini tinggal ditambah aja ya, jadi 2.900 ya.
Terus 47.000 dikarenakan tidak ada ya di jurnal penyesuaiannya, kalian tulis lagi 47.000 terus 5.650 rupiah, karena di penyesuaiannya ada debit berarti dikurangi ya. Jadi hasilnya itu 4.950 rupiah. Terus dikarenakan ini tidak ada ya di neraca saldonya untuk penjualan yang diterima, penjualan diterima di muka itu tidak ada, jadi kalian langsung saja taruh di sisi kredit ya, soalnya di jurnal penyesuaiannya juga di sisi kredit gitu ya. Nah, terus untuk hutang wesel, dikarenakan tidak ada ya di jurnal penyesuaiannya yang ini ya, hutang wesel, hutang upah, hutang wesel ya sama modal, karena tidak ada langsung saya tulis di sini ya, salin. Nah, setelah itu ini juga gak ada ya yang prive, taruh lagi di sini juga. Nah, terus untuk penjualan untuk di neraca saldo ada nih 168.000 ya. Nah, karena ini sekali dua-duanya berarti tinggal ditambah ya. Jadi 168.700 rupiah ya. Nah, terus ini dikarenakan tidak ada ya di jurnal penyesuaiannya, langsung saja taruh sampai sini. Terus 9.500 dikurangi ditambah, dikarenakan ini sama-sama sisi debit ya, ditambah 300 hasilnya 9.800, 9.800 ditambah juga 1.250, hasilnya itu 11.050 ya, 8.400 untuk beban sewa. Kita salin lagi aja di sini ya, soalnya di jurnal penyesuaian nggak ada. Dan untuk selanjutnya juga sama ya, disalin lagi aja. Karena di jurnal penyesuaian nggak ada. Ya. Maaf, maksudnya ada yang nggak ada di jurnal penyesuaian dan ada yang nggak ada. Untuk 500 untuk beban penyusutan sampai perlengkapan itu tidak ada di neraca saldo. Jadi kalian tulis aja langsung. Setelah itu seperti biasa ya, tinggal jumlahkan saja ya. Ini totalkan, harus balance ya, totalnya itu harus balance, ingat. Nah, setelah seperti ini udah kan balance semuanya. Nah, terus kita akan melihat ini mengerjakan laba rugi ya. Nah, untuk laba rugi ini laba rugi dan neraca itu kayak kebalikannya gitu. Jadi kayak apa yang ada di di laba rugi nggak ada di neraca, dan yang ada di neraca itu nggak ada di laba rugi gitu ya. Seperti ini. Jadi laba rugi itu kita menggunakannya itu pendapatan dan beban ya untuk laba rugi. Nah, kalau untuk neraca kita menggunakannya harta, kewajiban, dan modal. Jadi harta itu kan satu ya. Nah, harta, kewajiban, dan modal. Nah, kalau ini, kalau laba rugi kita gunain yang kode akunnya itu 4 sama 5 gitu ya. Jadi beban dan pendapatan dan beban. Iya, beban dan pendapatan atau pendapatan dan beban ya, sama aja. Nah, terus kalian tinggal lihat ini. Dari sini ya.
Nah, dari sini kalian salin lagi ke sini semuanya sampai ke bawah. Ini juga sama dari sini. Nah, ini sampai ke atas, tinggal masukin yang dari neraca saldo disesuaikan gitu ya. Nah, setelah itu kalian tinggal jumlahkan saja lagi ya. Hasilnya harus balance ya. Nah, seperti ini. Oh, yang harus balance itu yang neraca sesuaikan, kalau neraca ini enggak. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, setelah seperti ini balance-nya bukan di sini ya. Nah, balance-nya ntar di sini. Nah, untuk yang laba, rugi, dan neraca. Di sini soalnya nanti ada labanya, gitu ya. Nah, labanya. Terus kita kan udah nyusun kertas kerja kan. Nah, terus kita diminta untuk persiapkanlah laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan ini, jadi kita akan membahas mengenai membuat ya, mengenai laba rugi, laporan perubahan modal, terus laporan posisi keuangan ya. Ada 3 yang bakal dibahas. Nah, terus datanya dari mana? Nah, datanya dari sini ya. Dari worksheet ini atau kertas kerja ini. Nah, kita langsung saja ke laba rugi ya. Oh iya, kalau jadi tadi laporan keuangan kan yang dimintanya. Nah, laporan keuangan itu apa sih? Nah, jadi laporan keuangan itu adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut gitu ya. Itu laporan keuangan. Yang isinya itu laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan. Nah, kita langsung saja ke sini ya. Nah, untuk laporan laba rugi, kalian tulis saja dulu ini nama perusahaannya, terus ini laporan atau jurnal atau apapun yang akan kalian buat ya. Terus ini 31 Desember 2020 ya. Nah, jadi untuk laba rugi kan tadi udah aku bilang ya, nah di sini laba rugi. Jadi penjualannya itu berapa? 168.700. Kita kesinikan saja. Nah, ini ya. 188.700 ya. Seperti ini. Setelah itu ada retur penjualan di sini. Ini ada retur penjualan dan ada potongan penjualan ya. Nah, tinggal masukin ke sini. Returnya 2000 dan potongan penjualan 1.400 dan ini akan bersifatnya itu mengurangi yang penjualan gitu ya. Nah, 2000 ditambah 1.400 hasilnya itu 3.400. Nah, 3.400 dikurangi 1.600
168.700 dikurangi 3.400, maka hasilnya itu 165.300 ya. Ini hasilnya. Nah, setelah itu ada harga pokok penjualannya. Nah, ini harga pokok penjualan, yaitu sebesar 90.800. Nah, tulis ya, 90.800 rupiah dikurangi, jadi 165.300 rupiah dikurangi 90.800 rupiah, maka hasilnya itu 74.500 rupiah gitu ya. Nah, setelah ini kan ini udah ya untuk mengenai pendapatan ya atau penjualan. Nah, terus kita akan membahas mengenai yang biaya dan bebannya. Biaya atau beban sama aja ya. Nah, di sini ada biaya operasional ya. Nah, di sini ada beban upah ya 11.050 rupiah, beban sewa 8.400 rupiah, beban penyusutan 500, beban asuransi 800, beban perlengkapan 550 rupiah ya. Setelah itu kalian jumlahkan semuanya, maka didapatkanlah hasil 21.300 rupiah. Setelah itu, setelah kalian mendapatkan hasil ini ya, kalian tinggal kurangi 74.500 rupiah dikurangi 21.300 rupiah, maka didapatkanlah hasil 53.200 rupiah gitu ya untuk laba bersihnya. Nah, setelah itu kita akan ke laporan perubahan modal. Seperti biasa, di sini nama perusahaannya, dan ini laporannya akan kalian buat ya, nama laporannya. Terus di sini 31 Desember 2020. Nah, di sini modal Januari tanggal 1, yaitu 25.900. Didapat dari mana? Didapat dari sini. Modal. Nah, ini sini modal. Nah, dapat dari sini ya. Ini untuk modalnya 25.900 ya. Tinggal kalian tulis. Terus untuk laba bersih yang tadi, yang di sini ini ya, yang laba bersihnya, yang di laporan laba rugi ini. Nah, setelah itu tinggal kalian kurangi saja. Tinggal ditambahkan saja ya. Jadi hasilnya itu 79.100 rupiah. Setelah itu kita akan menguranginya dengan prive atau pengambilan pribadi ya, prive itu. Nah, prive-nya itu berapa? Prive-nya itu 54.100 rupiah. Ya, 54.100 rupiah ya, di sini betul. Nah, terus 79.100 dikurangi 54.100 rupiah. Nah, jadi modal Desember 31 itu 25.000 rupiah gitu ya. Terus, kita akan membahas mengenai laporan posisi keuangan. Nah, seperti biasa kalian taruh di sini nama perusahaannya ya. Dan ini laporannya akan kalian buat. Terus ini 31 Desember 2020 ya. Nah, di sini ada aset, ada hutang dan modal. Ya. Aset itu yang seperti apa sih? Aset itu yang satu atau harta ya. Yang seperti ini aset. Nah, ini aset. Ini sampai sini itu aset ya. Nah, supaya aku ngasih Ustaz. Sini aset semua ya, termasuknya ke harta. Setelah itu kalian tinggal masukin saja ya. 9.500 terus 2.300 ya. Sini 2.300 terus 8.000 ya. Terus 40.200. Jadi kalian ngambilnya jangan dari sini ya, tapi dari sini.
Nah, ini kan udah ya 9.500, 2.300, 8.000, 40.200 ya. Terus perlengkapan 100, berarti di sini. Terus 400 dan 33.200 ya. Terus ini 33.200 ya. Terus setelah itu ada juga akumulasi penyusutan. Sini. Akumulasi ini udah kan, akumulasi penyusutan itu yang ini. Oh, berarti yang 2.900. Nah, di sini tinggal dikurangi ya. 33.200. Nah, dikarenakan di sini ada akumulasi penyusutan peralatan juga, jadi dikurangi ya. Jadi 33.200 dikurangi 2.900, maka hasilnya itu 30.300. Nah, setelah itu kalian totalkan saja semuanya, maka didapatkanlah hasil 90.800 ya. Terus untuk hutang dan modal ya. Untuk hutang di sini ya, berarti dari sini. Hutangnya dari sini. Nah, hutangnya 47.000. Terus ada juga penjualan diterima di muka. Ya, penjualan diterima di mukanya 4.950. Untuk hutang dagangnya 47.000. Terus hutang upahnya 1.250 rupiah ya. Hutang weselnya 12.600. Nah, jadi setelah ini ditotalkan semua hutangnya ya. Dikarenakan hutang itu cuma sampai sini ya, cuma sampai hutang wesel aja. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, di bawah ada 4 gak? Nah, kita lihat 1, 2, 3, 4. Berarti betul ya. Setelah itu dijumlahkan saja ya menjadi 65.800 rupiah. Nah, setelah itu kita lihat modalnya ada berapa. Modal itu dari sini ya. Oh, mana ya? Nah, kita lihat modalnya tadi berapa? 25.000. Nah, kalian tinggal di sini tulis 25.000 ya untuk modal. Nah, kalian lihat di sini ya. Lihat. Di sini modalnya 25.000. Ini juga di sini 25.000. Setelah itu tinggal kalian jumlahkan saja ya. 65.800 rupiah ditambah 25.000 rupiah, maka hasilnya itu 90.800 rupiah. Gitu ya. Berarti untuk laporan keuangan cukup sampai di sini ya. Nah, dikarenakan semua soal kita sudah bahas ya, mungkin saya akhiri saja ya untuk pembahasan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.